Perkembangan industri halal di Indonesia. Permintaan konsumen dunia semakin meningkat, menjadikan para pelaku industri harus menciptakan produk yang tidak hanya bisa dikenal di negaranya, tapi di negara lain. Konsumsi masyarakat Indonesia terhadap produk halal sangat besar, bahkan termasuk yang terbesar di dunia. Tercatat, pada tahun 2017, total konsumsi produk halal di Indonesia sebesar 200 miliar US dollar atau lebih dari 36% total konsumsi rumah tangga. Jumlah ini juga setara dengan 20% PDB Indonesia. Konsumsi produk halal ini akan terus tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 5,3%. Pada tahun 2025 diperkirakan tingkat konsumsi produk halal Indonesia akan mencapai 330,5 miliar US dollar. Dan Bappenas menyatakan bahwa total konsumsi yang besar ini mayoritas berasal dari produk impor. Namun bila kita meningkatkan produksi pada sektor industri halal, kita bisa menekan angka defisit pada neraca perdagangan. Bahkan bukan hal yang mustahil bila kita juga bisa melakukan peningkatan ekspor produk halal. Selanjutnya, potensi halal di Indonesia. Populasi muslim terbesar di dunia. Diketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, berjumlah 237 juta jiwa atau 86% dari jumlah 273 juta penduduk Indonesia. Karena hal tersebut, Indonesia dengan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia perlu memacu diri agar tidak tertinggal dalam rangka mengembangkan industri dan produk halal, bahkan menjadi pelopor industri dan produk halal di dunia. Ya, yang selanjutnya itu Indonesia Emas 2045. Adanya bonus demografi tahun 2045 mencapai 70% dari total penduduk Indonesia, yang menunjukkan kelompok usia produktif menjadi bagian terbesar dalam hal ini. Maka dengan potensi ini, permintaan masyarakat terhadap produk halal dari berbagai sektor akan terus ikut tumbuh dan semakin besar. Ya, yang selanjutnya itu dipermudahkannya kepengurusan sertifikasi halal bagi UMK melalui pelayanan tanpa biaya, mudah, profesional dan berintegritas sesuai pada standar syariah atau governance, yaitu mengikuti standar mutu internasional bagi lembaga sertifikasi halal yang dicetuskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga akses layanan sertifikasi halal dapat dirasakan oleh semua pelaku UMK yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan LPH. BPJPH dibentuk pada 11 Oktober 2017 berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 di bawah naungan Menteri Agama, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 bahwa BPJPH bertanggung jawab terhadap registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan, pengawasan halal produk, kerjasama dengan seluruh stakeholders terkait menetapkan norma dan standar kebijakan kehalalan suatu produk. Kehadiran BPJPH memperkuat sertifikasi halal yang telah puluhan tahun ditangani oleh MUI. Selanjutnya yang terakhir itu sektor makanan halal. Makanan halal merupakan kebutuhan dasar seorang muslim. Kebutuhan dasar ini harus terpenuhi agar seorang muslim dapat melanjutkan hidupnya. Bila kita lihat dari jumlah penduduk muslim di Indonesia, tentu saja Indonesia punya potensi dalam sektor ini. Potensi yang benar-benar terlihat adalah potensi pasar yang sangat menjanjikan. Pada tahun 2019, Indonesia menghabiskan US dollar 173 miliar untuk konsumsi makanan halal. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar terbesar makanan dan minuman halal di dunia. Strategi Nasional Industri Halal Indonesia.
Pertama, menjadikan Indonesia sebagai hub internasional dalam perdagangan dan produksi halal dunia. Hal ini dapat dilakukan dengan berkolaborasi bersama para pelaku industri dunia seperti Unilever, membentuk halal supply chain system yang terdiri atas integrasi kawasan industri halal, halal transportation system, halal warehouse system, dan halal port, serta menyediakan sertifikat halal yang telah diakui dunia. Yang kedua, menciptakan kawasan industri halal yang mengedepankan keberlangsungan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas serta meningkatkan sumber daya manusia unggul dengan cara meningkatkan potensi sumber daya manusia pekerja industri dan klasterisasi produk halal. Yang ketiga, mengembangkan riset bahan pengganti non-halal dan peningkatan halal awareness kepada masyarakat dengan cara melakukan riset dan pengembangan, menggalakkan program halal awareness, dan meningkatkan layanan laboratorium. Yang keempat, meningkatkan preferensi halal dengan pendekatan sosial masyarakat dan social engineering dengan cara memberikan terminologi dan pemahaman yang sama dan menggalakkan program halal lifestyle social development. Industri halal di Indonesia diantaranya yang pertama, banyaknya negara pesaing. Negara-negara pesaing tersebut diantaranya adalah Malaysia, Brunei Darussalam, Turki, Pakistan, Qatar, Uni Emirat Arab, dan lain sebagainya. Bahkan ada negara pesaing yang termasuk ke dalam negara non-muslim. Negara-negara ini diantaranya ada Australia, Thailand, Singapura, United Kingdom, Amerika, dan lain sebagainya. Agar tidak ketinggalan, Indonesia harus bisa memanfaatkan dengan baik potensi yang dimilikinya sebagai negara mayoritas penduduk muslim di dunia. Bila tidak, maka Indonesia hanya akan menjadi konsumen di pasar yang besar dan menjanjikan ini. Tantangan dari eksternal ini juga berpengaruh terhadap konsumsi produk dalam negeri. Jika ada banyak produk asing yang masuk ke Indonesia yang menjanjikan kehalalannya, maka konsumsi produk Indonesia yang belum berlabel halal akan berkurang. Yang kedua, karena belum adanya sertifikat halal yang berlaku secara global. Hal ini disebabkan belum adanya konsensus yang dilakukan oleh negara-negara di dunia mengenai standarisasi sertifikat halal internasional. Tentu saja, hal ini bisa berdampak kepada kepercayaan konsumen saat produk tersebut diekspor ke negara lain. Oleh sebab itu, perlu diadakan pertemuan di negara-negara di dunia untuk membahas standarisasi sertifikat halal ini. Selain itu, pemahaman masyarakat Indonesia terhadap konsep halal masih dirasa kurang. Ada banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa semua produk di pasar adalah produk halal.